Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ma'asyiral subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini di Sabtu yang ketiga di bulan Desember ini kita melaksanakan kegiatan pengajian rutin. Insyaallah pada pagi hari ini akan dibawakan atau disampaikan oleh Al Ustadz Ali Muhtadin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang disampaikan oleh Al Ustadz Muhtadin. Mari kita sama-sama menyimak pengajian yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Muhtadin. Seseorang seandainya taubatnya diterima, maka nanti dia ketika ajal menjemput, kematian menjemput, maka dihapus semua dosa-dosanya. Jadi catatan malaikat itu titik X, nggak ada lagi. Tangan yang pernah kita lakukan maksiat maka tidak akan bisa bersaksi lagi. Kaki yang melangkah untuk maksiat tidak bisa bersaksi lagi. Mata yang memandang kepada maksiat tidak pernah bisa bersaksi lagi. Tempat yang dulu di mana kita lakukan maksiat waktu zaman kita muda dulu, itu pun nanti tidak bisa bersaksi. Tapi kalau diterima, kan kita belum pernah dapat T3 tanda terima taubat, sudah pernah? Belum pernah kan? Kalau bapak jadi pejabat kan ada SK-nya. Sekarang ada nggak SK tanda terima taubatnya? Kan nggak ada. T3. Nah, karena belum terima, ada solusinya apa? Ada seseorang tanya kepada alim ulama. Apa kata yang nanya tadi? Hal ya'rifu al-'abdu idza taba an taubatahu qubilat amrudan. Gimana seorang hamba ini kok bisa ngerti, bisa tahu kalau dia ini taubat kepada Allah, taubatnya ini diterima atau ditolak? Kayak kita, taubat kita ini diterima atau ditolak? Bapak tanya sama saya, ya saya nggak ngerti karena yang nerima Allah. Saya pun sama nggak ngerti, saya ini diterima nggak taubat. Tapi kata beliau lagi, la ahkumu fi dzalika. Saya ini nggak bisa menghukumi itu, nggak bisa.
Tapi kata beliau, walakin lidzalika alamatun. Tapi kalau diterima tobatnya, ini ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri. Yang pertama, ayyara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah. Yang pertama ciri-cirinya kalau tobatnya diterima, dia melihat kepada dirinya tidak bisa terjaga dari maksiat. Berarti dia ngerasa dirinya itu senantiasa berdosa. Kalau kita kan enggak. Ada yang ngomong. Kalau kita sudah sholat, seolah-olah kita itu tak berdosa. Sehingga kalau melihat orang lain yang melakukan dosa, kita itu seperti suci, dia itu salah benar. Maka ketika kita ini memang nggak bisa tercegah dari maksiat, berarti kita ini senantiasa ingin diterima taubatnya. Tapi kalau kita ini ngerasa soleh dari orang lain, ngerasa lebih ahli ibadah dari orang lain, berarti nanti kita nggak mau taubat dan kita dijuluki namanya ujub namanya. Bangga dengan amal dia. Nah ini yang nggak boleh. Kalau orang ngerasa salah terus kan berarti dia merendah. Kalau orang dia ngerasa ahli ibadah, ngerasa soleh, dia akan tinggi nanti. Merasa lebih sombong nanti dia. Berikutnya yang kedua, ya rafiqul bihi al-farha gha'iban wal hazna syahidan. Dia melihat di dalam hatinya ini senang dengan perkara yang gaib. Allah gaib, gaib. Surga neraka gaib. Alam kubur bisa jadi surga, bisa jadi neraka itu di alam kubur kan. Bisa jadi taman surga, bisa jadi jurang-jurang neraka. Itu juga gaib. Nah, tapi kalau orang yang diterima taubatnya, dia ini lebih senang dengan perkara yang itu daripada dengan perkara yang dia punya. Misalnya bapak punya harta, dia takut enggak? Jangan-jangan dengan harta saya ini malah bisa menjerumuskan saya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Jangan-jangan di dalam kesehatan saya ini, sehatnya saya ini malah semakin bisa bermaksiat kepada Allah. Takut Pak. Ini hari kubur. Yang ketiga, yuqarribu ahlal khair wa yub'ida ahlal syarr. Yang ketiga, dia mendekat kepada ahli kebaikan dan menjauh kepada ahli keburukan. Ahli kebaikan ini kalau didekati, nanti kita ingin melakukan kebaikan yang dia buat. Bapak pengen ahli sholat, ya deketin ahli sholat. Bapak pengen jadi orang soleh, ya deketin orang-orang yang soleh. Dekati mereka. Di mana tempat mereka? Di masjid, di madrasah, di pondok pesantren mereka. Bergaul dengan mereka. Tapi kalau ahli kebaikan, ini nggak usah dideketin. Nanti nular. Ahli keburukan ini, kalau bapak tengok terus hari-hari, bapak bergaul dengan mereka, dan hati kita tidak ingkar dengan keburukan mereka, nanti hati kita dan hati mereka disatukan, dan akhirnya kita merasa perbuatan mereka itu tidak dosa, dan kita pun ingin melakukan perbuatan dosa yang sama seperti orang itu. Contoh ya Pak, contoh. Bapak dalam satu lingkungan pekerjaan yang di situ maling semua, Pak. Nanti lama-lama senang tuh Pak. Enak bener dia nih ngambil duit, tapi nggak ketahuan, nggak dosa ini. Ngasih pula dia, Bismillah, insya Allah nggak ketahuan. Pakai Bismillah. Bapak jawab, insya Allah. Nah, ini hari kamu. Lumayan pula kan. Maka kalau bapak bergaul dengan ahli penzina, ahli penzina, dalam lingkungan penzina, nanti lama-lama kita anggap zina itu tidak dosa dan kita pun mau melakukan perzinahan itu. Bapak tengok untuk di daerah lokalisasi mana? Di daerah Bandar Lampung, panjang kan? Pemandangan. Bukan. Saya pernah di sana soalnya. Bukan pegang tinggal, pernah lewat.
Pernah masuk, tapi nggak ngamar Pak. Survei. Saya iktikaf di masjidnya itu, pas keluar habis maghrib, Allahu Akbar. Ini anak-anak di sana Pak, biasa aja tuh Pak. Anak-anak di sana biasa saja, pemuda-pemuda di sana biasa saja dengan pemandangan seperti itu Pak. Tapi kalau kita yang tidak biasa dengan pemandangan itu, maka pemandangan itu akan sangat luar biasa. Ini hari yang kemuliaan. Makanya harus menjauh. Syaratnya orang itu Pak, kalau dia pengen jadi orang baik, maka dia harus hijrah dari tempat yang tidak bisa mendukung dia untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Pergaulan dia harus pindah Pak, cari pergaulan yang bisa mendukung dia dalam melakukan perbuatan kebaikan dan ketaatan. Jadi kalau kita pengen taat ya hijrahnya beneran. Jangan setengah-setengah. Orang kitanya masih senang sama duit di situ ya nggak mau pindah-pindah, lumayan ya kan. Kalau mutasi jadi sedikit duitnya kan. Nah. Berikutnya yang keempat. Yara al-qalila minad dunya katsiran wa yara al-katsira min amalil akhirah qalilan. Dia melihat sedikit dari dunia itu banyak dan dia melihat banyaknya dari amal akhirat itu sedikit. Kalau dunia yang sedikit dia anggap banyak. Kalau kita mah enggak Pak. Dikit ya dibilang dikit, banyak ya dikit. Kurang terus. Dikasih duit banyak, pengen lagi nanti. Dunia itu modelnya kayak begitu. Kalau Bapak dikasih 1 lembah emas, Bapak pun akan mau lembah yang kedua. Dunia itu kayak gitu, aus terus. Lagi, dapat lagi, pengen lagi, begitu. Enggak pernah puas. Kapan puas? Kalau nanti sudah mati, mulutnya disumpel sama tanah, Pak, selesai. Enggak percaya Pak? Bentar lagi lebaran haji ya. Lebaran haji ya Pak. Itu nanti orang pada ngumpul semua tuh. Kaki hilang, buntut hilang, kepala hilang, kulit hilang, berodot hilang. Yang nggak pernah ke masjid aja kumpul Pak hari ini. Bukan masjid sini ya? Bukan. Nah, jadi kalau dunia itu di situ banyak Pak. Di situ akan datang banyak orang dan di situ akan ada orang yang tak akan pernah puas dengan bagian dunia itu. Makanya ada orang sudah tua nggak mau berhenti dari jabatannya, Pak. Pengen nambah lagi. Makanya kalau ada orang punya banyak uang, Pak, sudah mewah rumahnya, dia akan tambah lagi usahanya, perluas lagi usahanya, buka lagi cabangnya, nggak pernah puas. Tapi kalau amal akhirat banyak dia anggap sedikit. Sholat belum banyak amal saya. Ngaji belum banyak ngaji saya. Ini hari yang kedua. Maka dia akan terus beramal. Dia akan terus tingkatkan amalnya. Kapan? Kalau dia anggap amalan akhirat dia itu sedikit. Tapi memang iya. Perjalanan akhirat kita ini lebih panjang daripada perjalanan kehidupan kita. Kehidupan kita ini cuma 60 tahun, 70 tahun ya. Kalau mau dekat hari kiamat, 1 tahun itu kayak 1 bulan. 1 bulan kayak 1 minggu. 1 minggu kayak 1 jam. Ini hari ini. Sekarang udah kerasa belum? Cepatnya hari ini. Zaman saya dulu Pak, 1 tahun itu lama. Sekarang Masya Allah ganti tahun itu kayak ini Jumat ketemu Jumat cepat sekali. Hari berganti itu kayak cuma 1 jam saja. Cepat sekali putarannya. Udah mau dekat kiamat. Di dalam kubur itu lebih lama lagi dari kehidupan kita itu. Di kuburan itu lebih lama. Bayangkan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ini Pak, orang itu belum lagi pindah alam, masih di alam kubur itu. Kita ini paling 60 tahun, 70 tahun lagi. Nah kalau yang sekarang umurnya 50, syukur-syukur masih sisa 10 tahun lagi.
Kalau sekarang yang 60 berarti masih kalau ngikutin Rasulullah sisa 2 tahun lagi, Pak. Nah, kalau Bapak sekarang umurnya 61 berarti sisa 1 ataupun 2 tahun lagi. Cepat-cepatlah tobat. Udah lewat. Ya nunggu, Pak, nunggu giliran. Gimana sih Harakumullah? Sebenarnya kan umur kita ini enggak lama. Jadi kalau Bapak subuh masih ada nyawa, jangan ngarep-ngarep sore masih ada tuh nyawa tinggal di dalam badan Bapak. Kalau Bapak sore masih ada nyawanya di badan, jangan ngarep-ngarep nanti subuh bangun nyawanya masih ada. Tahu-tahu diumumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan GR, Pak. Yang kelima, yara qalbahu mustaqilan bima damina minallahi ta'ala farigan amma daminallahu minhu. Yang kelima, ciri-ciri tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala, dia melihat kepada hatinya sibuk dengan sesuatu yang Allah Ta'ala wajibkan perkara tersebut. Sholat wajib, ya sibuk dia dengan sholat itu. Memperbaiki akhlak, ini wajib, Pak, maka sibuk dia memperbaiki akhlak. Belajar ilmu wajib, sibuk dia hari-hari belajar ilmu. Nanti sebentar lagi puasa, hadir hari Allah, maka sibuk dia di dalam melakukan ketaatan puasa. Apa yang menjadi kewajiban di dalam agama, hatinya itu sibuk dengan perkara tersebut. Kalau Bapak muamalah, apa kewajiban dalam muamalah? Jangan menipu orang lain. Ini ada muamalah, melakukan transaksi jual beli. Jangan nipu orang lain. Jangan makan riba, jangan makan haram. Satu kewajiban. Tapi harakumullah, kalau sesuatu yang Allah Ta'ala jamin berupa rezeki, dia anteng. Hari ini kan orang awam, dia merasa rezeki itu dicari. Padahal dalilnya dalam hadis itu innar rizqa la yatlubu al-'abda kama yatlubu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki itu pasti mencari kepada seorang hamba sebagaimana maut mencari dia. Kalau kita orang beriman, maka kita lebih yakin dengan apa yang disabdakan Nabi daripada menurut pikiran kita, kan begitu ya? Oke lah. Kalau memang rezeki itu dicari, alangkah banyaknya orang yang cari rezeki itu jadi orang kaya, Pak. Kalau memang rezeki itu dicari, alangkah banyaknya orang berdagang itu jadi orang kaya semua. Tapi ternyata ada orang yang cari-cari rezeki, ternyata tidak bisa jadi orang kaya, biasa aja begitu, cukup-cukupan saja. Nah, untuk perkara rezeki ini, orang yang diterima taubatnya, maka dia santai saja, anteng saja. Selama nyawa masih ada di dalam badan, selama itulah Allah Ta'ala akan hantarkan rezekinya. Makanya ketika orang bersekolah, berdagang, maka yakinkanlah, jangan menjadikan sekolah itu saya itu harus seperti ini gitu loh, Bang. Kalau nanti Bapak bekerja berdagang, jangan menjadikan patokan hasilnya harus segini begitu loh, Pak. Usaha saja. Hasilnya semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Pak Rahimahullah, yang keenam ciri-cirinya orang diterima tobatnya, yakunu hafizul lisan daimal fikrah. Dia senantiasa menjaga lisannya. Nabi sabdakan ahabbul a'mali ilallah hifzul lisan. Paling dicintainya amal-amal di sisi Allah adalah menjaga lisan. Nah, bahkan Nabi sabdakan lagi, inna aksar nas dzunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fi ma la ya'ni.
Sesungguhnya paling banyaknya manusia melakukan perbuatan dosa nanti pada hari kiamat. Hasil apa? Hasil kebanyakan omongan mereka di dalam perkara yang gak manfaat, Pak. Banyak ngomong, Pak. Bukan banyak ngamal. Ngoceh aja, Pak. NATO, no action, talk only. Ngomong aja. Aksinya enggak. Janji aja, tapi tak pernah ditepati, Pak. Nyari. Bentar lagi, Pak, pemilihan. Nah, ini banyak yang janji, tapi nanti banyaklah yang mengingkari. Hati-hati, Pak. Saya nggak nyinggung ya, saya nggak pemilih ini, Pak. Saya nggak nyinggung yang lagi nyalon, Pak. Mudah-mudahan yang nyalon orangnya amanah. Amin. Keluarga aja yang dekat, Pak. Maksudnya tetangga yang dekat. Pilih tetangga yang dekat aja, Pak. Bisa gampang nagihnya, gampang nagihnya. Ngapa kau bohong? Tagih janjimu. Nah itu, Pak. Kalau orang jauh susah, Pak. Bertamu nggak diterima. Tetangga sendiri aja. Berikutnya daimal fikrah. Senantiasa berpikir. Pikir apa, Pak? Mikir kita itu nanti mau mati, tempat kita terakhir nanti masuk surga atau masuk neraka, Pak. Pikirnya itu kayak begitu. Nanti amalan saya ini diterima nggak, Pak Rengkom? Pikirnya tuh kayak seperti itu, Pak. Nah, Pak Rengkom, mudah-mudahan taubatnya pada diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ujlah. Ujlah itu buru-buru, Pak. Al-ujlatu minasyaitan. Buru-buru itu dari syaitan. Ila fi khamsi mawadi'a fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Buru-buru itu kecuali dalam 5 perkara, maka dia yang 5 perkara ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Kita kalau pengen sesuatu, pengennya cepat-cepat eksekusi, ya, Pak. Pengen cepat beli, pengen cepat dimiliki, Pak. Nah itu, Pak, pekerjaan setan. Tapi kalau di dalam 5 perkara ini dibolehkan, bahkan disunahkan buru-buru. Yang pertama, it'amud dhaif idza nazala. Ngasih makan tamu kalau tamunya datang. Buru-buru, Pak. Kasih minum, buru-buru kasih makan, Pak. Ini cepat keluar ini. Ya. Jangan Bapak tunggu-tunggu, tunda-tunda. Kira-kira tamunya ini bikin manfaat kita apa enggak? Jangan, Pak. Kalau ada tamu cepet keluarin akuannya. Ya. Kenapa? Nabi sabdakan man at'ama akhahu al-muslima syahwatahu haramahullah ta'ala 'alanna. Barang siapa mengasih makan saudaranya yang muslim sesuatu yang ingin dia makan, maka Allah Ta'ala akan haramkan kepada orang yang memberi makan tadi, dia masuk ke dalam neraka. Cuma makan doang. Kalau bisa, Bapak, bulan ini kita makan di rumah siapa, begitu loh, Pak. Ngondang-ngondang. Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Sebab kalau makan nggak pernah sendirian, ngondang orang. Jadi mau makan mesti nyari orang, temenin saya. Nah, Bapak juga boleh nih, Pak. Bapak mau makan, ngondang orang terus, Pak. Ngondang orang, sini makan, sini makan. Supaya jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi sabdakan man atama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma' hatta yurwiyahu ba'da minan nar sab'a hanadik kullu handakin masiratu sab'imi'ati amin. Nabi beritahukan kepada kita, barang siapa yang ngasih makan saudaranya dari sepotong roti sehingga kenyang dan memberikan minum dari air sehingga dia hilang dahaganya, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dari neraka sejauh 7 parit. Dan setiap 1 paritnya itu jauhnya sejauh 700 tahun. Jadi dikenyangin. Kalau ada tamu langsung kasih makan. Berikutnya, hari Allah,
yang buru-buru disunahkan untuk segera dilakukan wa tajhizul mayit, mempersiapkan mayit. Maksudnya apa? Cepat dimandiin, cepat dikafanin, cepat disolatin, cepat dimakamin. Ini hari yang buru-buru Pak. Kalau memang dia mau mati. Apa sih pahalanya bagi orang yang dia mempersiapkan segala sesuatu untuk mayit? Nabi beritahu kepada kita, inna awwala ma yujazi al-mu'minu ba'da mautihi ayyughfira li jami'i man tabi'a janazatan. Sesungguhnya awalnya sesuatu yang diganjar orang mukmin setelah kematian orang mukmin tadi, apa dia? Diampunkan kepada seluruh orang yang ngikutin jenazahnya. Makanya Pak, kalau ada orang meninggal jangan dipilih yang mati orang kaya apa orang miskin Pak. Sama aja Pak, pahalanya itu diampunkan dosanya. Ini giliran ada orang kaya mati bakal rame, giliran ada orang miskin mati sepi. Kenapa? Orang kere. Loh Pak, kalau sudah mati itu julukannya hilang Pak. Sama julukannya jenazah. Kalau sudah mati itu hilang pangkatnya Pak, hilang pangkatnya. Judulnya tetap sama, jenazah. Gitu loh Pak. Jangan Bapak milih-milih. Ada di kampung saya sana Pak. Kalau orang kaya rame Pak. Kenapa? Karena yang nyolatin itu dapat amplop semua Pak. Amplop. Kan kasihan Pak. Ini kebiasaan sebenarnya boleh sih bagus Pak. Kalau dia memang hartanya banyak boleh niatnya bersedekah, enggak masalah. Tapi menjadikan kebiasaan orang awam, wah berarti kalau nyolatin enggak pakai amplop enggak sah Pak. Enggak sah. Kan orang awam melihatnya begitu. Kebiasaan yang dia belum tahu dasarnya, orang awam enggak belajar Pak Renggulo. Dia menganggap itu satu keharusan Pak. Yang sebenarnya itu enggak harus. Jadi Mbok Yo dikasih tahu Pak Renggulo. Orang-orang awam itu Pak. Nanti akhirnya dia nyusahin dia sendiri Pak. Harus ngumpulin duit, harus ngutang duit Pak Renggulo. Jangan seperti itu. Nabi sabdakan, "Idza mata ar-rajul min ahli al-jannah, istahyallahu 'azza wa jalla ay yu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man sallallahu." Barang siapa seorang laki-laki ahli jannah, Pak, memang dia yang meninggal itu ahli surga, Pak Renggulo. Maka Pak Renggulo, Allah Ta'ala malu mengazab orang yang bawa mayit dia. Kemudian Allah Ta'ala malu mengazab orang yang ngikutin jenazah dia. Allah Ta'ala malu mengazab orang yang menyolatkan dia. Jadi kalau nanti Pak Renggulo ada pengumuman kematian, itu kalau bisa buru-buru kita untuk bantu takziah, nyolatin, mandiin, ngafalin semuanya Pak Renggulo. Tapi lagi-lagi Pak, yang krusial itu pas mandiin Pak. Yang mandiin itu kalau bisa jangan rame-rame, nanti lama Pak. Keluarganya semua pengen mandiin, Allahu Akbar. Waktu sakit nggak pernah mau mandiin, ica-icanya pas sudah mati sok-sokan mau mandiin. Padahal nggak bisa Pak. Cukup 3 orang selesai cepat Pak. Ini berdiri semua 20 orang loh. Kapan rampungnya Pak? Sudah geser Pak, nggak usah action Pak. Nggak usah action peduli Pak. Orang itu mau cepet dikuburin Pak. 3 orang saja Pak. Gitu ya. Ini keluarganya jangan mau mandiin semua gitu Pak. Waktu sakit nengok aja enggak Pak. Pas mati ica-ica supaya kelihatan sayang gitu. Palsu. Gitu enggak? Pernah soalnya saya Pak. Jadi pusing saya Pak, udah mandiin lama kamu saja. Manggil saya, suruh mandiin. Saya mau mandiin, keluarganya berdiri semua. Yang mau mandiin siapa? Saya tinggalin lah ini mandiin sama kamu orang. Kesel saya. Lah juga rampung-rampung mandiin. Mandi sendiri nih. Yang berikutnya, wa tazwijul binti idza balagat. Menikahkan anak perempuan kalau anak perempuan tadi sudah balik.
cepat dinikahin. Anak perempuan itu Pak, jangan disuruh nyari jodoh sendiri Pak. Basing-basing dia nanti cari jodoh online Pak. Mentang-mentang beli barang bisa online, nyari jodoh online pula dia nanti Pak. Allahu Akbar, nggak jelas Pak. Nasabnya nggak jelas, kerjaannya nggak jelas, solehnya nggak jelas. Online namanya Pak. COD pula. Nah, emang apes. Ya Bu ya, kalau punya anak perempuan tuh Bu, dicarikan jodohnya, jangan suruh nyari jodoh sendiri Pak. Rusak nanti Pak. Zaman online nih nanti. Dipasangnya fotonya Pak, foto ganteng nanti. Pas kenyataannya itu ganteng zaman dia 30 tahun yang lalu Pak. Loh sekarang kan banyak kamera jahat Pak. Namanya online. Ini hari pas ketemuan Pak, Allah Akbar, ini bahaya. Maka orang tua itu peduli kalau anak perempuan sudah balik, sudah cepat carikan jodoh. Ditaruhkan, taruh, nggak ada pacaran-pacaran. Kalau laki-laki bener itu langsung melamar Pak, bukan mau macarin anak kita. Kita pula malah ya udah nggak apa-apa Pak. Nih deh, dibawa aja anak saya. Nah, dayus tuh Pak, dayus. Tahu ngerti dayus Pak? Dayus itu enggak nyium bau surga. Orang yang enggak cemburu dengan istrinya ketika istrinya ngobrol dengan laki-laki lain, dia dayus. Orang yang enggak cemburu ketika anak perempuannya ngobrol dengan laki-laki yang bukan muslim dia, maka dia dayus namanya. Maka hati-hati Pak, anak punya anak gadis. Cariin jodoh yang benar, yang soleh, keturunannya bagus, pekerjaannya bagus. Majemui semua. Nabi sampaikan man zawaja bintan tawajjahallahu yaumal qiyamah tajal muluk. Barang siapa menikahkan anak perempuannya, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia mahkota pada hari kiamat. Mahkotanya raja-raja. Memang dicarikan, anak perempuan itu dicarikan jodohnya. Berikutnya, yang buru-buru lagi disunahkan wa qada'ud-dain idza wajib. Buru-buru bayar hutang kalau sudah waktunya datang. Saya itu kadang-kadang bingung Pak. Orang nih ngutang enggak dikasih teman, enggak dikasih saudara, tapi kalau ngutang dia enggak nyebelin. Allah. Yang berikutnya wa taubatu minadz dzambi idza farata. Taubat dari dosa kalau sudah melakukan perbuatan dosa itu melampaui batas. Buru-buru taubat, enggak pakai ditunda-tunda, enggak pakai nanti mati pokoknya. Enggak mau nanti dia kapan-kapan. Kenapa? Nanti dikapanin dia. Pokoknya kalau dia bikin dosa langsung cepet-cepet tobat. Yang menjadi permasalahan kita itu bikin dosa enggak ngerasa dosa. Nah itu Pak. Sehingga enggak mau tobat, orang enggak ngerasa dosa Pak. Ini bahayanya kalau dia tidak merasa dosa, tak mungkin dia tobat. Nah, tarik ke bawah. Dari sini ada yang tanya Pak? Sebelum saya lanjutkan. Saya tanya Pak. Silakan Pak Jin. Ustaz, boleh tanya. Tanya kuat. Silakan. Tadi Ustaz katakan buru-buru kita bertobat, buru-buru bertobat. Ya tobat itu adalah satu perbuatan. Nah, caranya melakukan tobat ada kan yang namanya tobat. Pemahaman ada yang namanya tobat. Masoha ada yang namanya tobat. Makanya kalau ingat ya tobat. Hanya mengucapkan kan, makanya saya tobat nanti kan datang lagi. Oke. Kemudian cara melakukan yang baik apa dengan melakukan sholat tobat, apa yang terbaik, benar. Bagaimana untuk kita mendekatkan dengan tobat hidup yang sesungguhnya tobat. Insyaallah. Demikian aja Pak. Insyaallah Pak. Nah, tobat ini gimana caranya Pak? Jangan disuruh-suruh aja orang tuh Pak. Tobat itu harus tahu caranya, bagaimana mau melakukannya, bagaimana yang disyariatkan oleh agama, yang dituntun oleh alim ulama.
Ini jangan sampai kita cuma nyuruh-nyuruh orang tobat tapi nggak tahu tata caranya tobat. Yang pertama, kalau bikin dosa langsung hatinya nyesel. Jangan sampai kok bikin dosa malah senang. Ini yang pertama, Pak. Kalau contoh yang paling sering kita lakukan, Pak. Karena manusia ini kan sekarang ini lagi taat nih, lagi taat. Keluar dikit kan bisa maksiat. Apa? Ngelihat cewek. Kalau bapak melihat cewek kok hati bapak senang bukan nyesel, berarti bapak belum tobat itu. Ini Pak, malah masya Allah bagus amat ciptaan Allah. Nah, bilang begitu pula. Gak boleh kayak begitu. Jadi ketika bapak ke pasar ngelihat cewek kan pedagang pasar kita ini kebanyakan perempuan semua. Gitu. Nggak mungkin enggak lah. Maka bapak nyesel, Pak. Allahu Akbar, masya Allah. Laju di pasar kita astagfirullah. Nah, laju berjikir. Nggak jadi belanja. Maksudnya nyesel aja gitu loh. Nyesel, Pak. Ya Allah, ini nih dosa loh begitu. Saya ini dosa gitu. Itu yang pertama. Kalau bikin dosa, yang pertama nyesel sebagai kafarah dari dosa itu. Cuman dalam koridor nggak sengaja. Iya, astagfirullah, nyesel. Yang kedua, dia niat enggak mau terjerumus dalam dosa yang sama, Pak. Enggak mau ngelakuin lagi, Pak. Ini taubat yang kedua syaratnya. Yang ketiga istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Besok ambil lagi ya astagfirullah. Tapi apakah sholat sunnah taubat diharuskan? Enggak, Pak. Tidak dijadikan syarat sunnah taubat itu, cuman dibolehkan saja. Terus bukan bapak terus sudah melakukan sholat sunnah taubat selesai semua? Enggak, Pak. Karena bikin dosanya hari-hari. Masa cukup satu sholat sunnah taubat, kan aneh. Tiap melakukan dosa nyesel, enggak mau melakukan dosa itu lagi, taubat istighfar. Kemudian yang keempat, kalau ada hak-hak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pengajian pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Mutadin tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita memahami bahwa bagaimana diri kita ini penuh dengan dosa, bagaimana caranya kita bertobat kepada Allah agar kita ini menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ali Mutadin tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita akan selalu mawas diri, sehingga kita dapat terhindar dari maksiat-maksiat ataupun dosa-dosa dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu insyaallah setiap Sabtu kita dapat melaksanakan kegiatan pengajian di tempat kita ini dan hingga akhir hayat nanti. Mari kita tutup bersama-sama pengajian pada pagi hari dan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.